Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi baru-baru ini mengusulkan agar sekolah tidak lagi memberikan tugas kepada murid melalui gawai atau gadget. Arifah mengusulkan tugas sekolah diberikan langsung oleh guru. Usul ini disambut baik oleh anggota Dewan Pendidikan Jawa Timur Suko Widodo. Menurutnya tantangan terbesar dalam dunia pendidikan saat ini adalah distraksi yang ditimbulkan dari penggunaan gawai berlebihan. Padahal pada anak-anak usia sekolah, interaksi sosial dibutuhkan untuk pembentukan dan perkembangan karakter. Pemberian tugas kepada anak secara manual atau secara langsung dari guru ke murid akan mendorong anak terlibat interaksi sosial dan memicu mereka untuk berpikir kritis. Hal ini baik untuk perkembangan anak. Kemampuan membaca, kemampuan memahami ini tidak cukup kuat, satu. Yang kedua, tingkat interaksi dengan sesama itu melemah, jadi rasa solidaritas sebagai manusia itu nggak ada. Bunuh diri di kalangan anak muda itu cukup tinggi. Nah, kita coba cek, ternyata setelah kita cek, salah satu kelemahan anak-anak adalah dia tidak bisa berkomunikasi, human komunikasi, bukan teknologi ya, bukan chat lewat teks-teks, tapi kalau teks itu kan dia komunikasi terbatas. Tapi ketemu orang secara original, human itu mereka tidak memiliki kemampuan itu. Di Surabaya, beberapa sekolah sudah lama menerapkan pemberian tugas secara manual. Tugas diberikan secara langsung oleh guru di sekolah tanpa perantara gawai. Dampaknya, proses belajar jauh lebih menyenangkan. Selain itu, pemberian tugas secara langsung juga membuat anak menjadi lebih berani bertanya ketika menghadapi permasalahan dalam penyelesaian tugas. Kami mendukung dengan adanya meminimkan penggunaan gawai. Saya kira itu akan mengembalikan lagi posisi anak untuk belajar lebih menyenangkan dan interaksinya juga akan lebih enak. Untuk sekolah kami, peranan gawai sekitar 20% ya. Untuk tugas itu pun tidak seluruhnya diberikan dengan gawai. Jadi kami usahakan bahwa tugas itu diselesaikan di sekolah, kemudian bagi yang tidak bisa selesai, bisa diselesaikan di rumah. Dan itu tidak menggunakan gawai. Usul untuk meminimalkan penggunaan gawai dalam pemberian tugas kepada anak juga mendapat respon positif dari beberapa orang tua. Sangat setuju karena menurut kami dengan kembalinya ke manual itu juga berdampak baik juga ke fungsi motoriknya. Secara psikologis, keterlibatan gawai dalam dunia pendidikan sebenarnya tidak buruk. Namun penggunaannya harus dibatasi dan penuh pengawasan. Pola pikir dan otak anak pada usia sekolah berkembang sangat pesat. Paparan gawai yang berlebihan dan tanpa pengawasan dapat menghambat pola berpikir kritis pada anak. Oleh karena itu, interaksi sosial perlu diutamakan. Jadi kemampuan berpikir kritis ini kan dibentuknya salah satunya itu adalah dengan interaksi dengan lingkungan sekitar dan juga menganalisa permasalahan. Nah, kalau kita lihat pembelajaran melalui gadget ini sebenarnya baik karena mengikuti perkembangan zaman kan ya, kita kan nggak boleh tertinggal, harus tetap mengikuti. Cuman yang perlu kita perhatikan lebih lanjut, anak-anak ini butuh pengawasan ketika penggunaan gadget. Jadi untuk penggunaan gadget dalam rangka pembelajaran ini baik, tapi kita harus lihat lagi penggunaannya seperti apa. Apakah di tengah pembelajaran nanti ada penyalahgunaan atau misalnya anak-anak ini lebih tertarik pada gadgetnya untuk pembelajaran daripada berinteraksi dengan teman-temannya. Karena di masa sekolah ini kan ketika kita misalnya ada mempelajari suatu materi, kita juga lebih baik untuk bisa berdiskusi dengan teman. Nah, itu adalah salah satu proses untuk membentuk kemampuan berpikir pada anak. Saat ini, usulan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pengurangan pemberian tugas sekolah melalui gawai masih dikaji dan dibahas pemerintah. Tujuannya adalah mengurangi dampak negatif penggunaan gawai berlebihan pada anak sekolah. Kia Clarissa, Didi Riswandani, Surabaya, Jawa Timur.